Selamat datang di video hari ini, di mana kita akan membahas 7 gejala stroke yang mungkin muncul hingga 1 bulan sebelum terjadi. Anda mungkin pernah mendengar tentang stroke, tetapi apakah Anda pernah mempertimbangkan apakah tubuh Anda mungkin memberikan tanda-tanda peringatan 1 bulan atau beberapa bulan sebelum stroke terjadi? Jika Anda mengalami salah satu tanda yang saya sebutkan dalam video ini, segera cari bantuan medis, karena mereka bisa menunjukkan stroke yang akan terjadi. 7 tanda ini mungkin muncul seawal 1 bulan sebelum stroke. Menunda diagnosis akan meningkatkan risiko kerusakan otak yang signifikan. Risiko stroke mempengaruhi semua orang, terlepas dari usia, jenis kelamin, atau status kesehatan. Meski Anda muda atau sehat, penyakit kardiovaskular sedang meningkat secara global, termasuk di kalangan populasi yang lebih muda. Ini adalah penyebab utama kematian di Amerika Serikat, di mana lebih dari 795.000 orang mengalami stroke setiap tahun, dengan hampir 159.000 kematian. Tetaplah di sini ketika kita menjelajahi 7 gejala stroke yang bisa muncul 1 bulan sebelum terjadi. Anda akan belajar cara mencegah penyakit ini dan menghindari menjadi bagian dari statistik yang mengkhawatirkan ini. Banyak tanda yang muncul 1 bulan sebelum stroke sering terlewatkan dan diabaikan, yang menyebabkan salah pengertian. Mengenali tanda-tanda ini sangat penting, terlepas dari usia, status kesehatan, atau komorbiditas Anda, karena stroke dapat menyerang siapa saja. Berbagilah video ini dengan keluarga dan teman-teman Anda bisa sangat membantu menyelamatkan nyawa. Selain itu, saya akan menjelaskan perbedaan antara stroke iskemik dan hemoragik, memperkaya pemahaman Anda tentang kondisi ini. Saya juga akan membahas apa itu aneurisma otak, termasuk tanda-tanda peringatannya. Yang penting, Anda akan belajar tentang serangan iskemik transit, yang dapat mendahului stroke. Mengenali tanda dan gejalanya bisa menyelamatkan nyawa Anda atau orang yang Anda cintai. Ingat, jika kerabat dekat Anda pernah mengalami aneurisma otak, penting untuk berkonsultasi dengan neurolog terpercaya untuk pemeriksaan, bahkan jika tidak ada gejala. Langkah proaktif ini penting untuk deteksi dini kondisi otak yang mungkin terjadi. Sekarang, mari kita selami dan temukan 7 tanda atau gejala yang bisa terjadi 1 bulan sebelum stroke. Jika ini terjadi pada Anda, cari bantuan medis secepat mungkin. Gejala nomor 1, tekanan darah yang tinggi secara berkelanjutan. Membahas tekanan darah tinggi secara berkelanjutan dalam konteks risiko stroke menekankan bahaya hipertensi kronis. Jika tidak dikendalikan dengan baik, dapat meningkatkan risiko stroke secara signifikan. Tekanan darah mengukur gaya yang diberikan oleh darah terhadap dinding arteri kita. Ketika tekanan ini meningkat, dikenal sebagai hipertensi, menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan. Tekanan yang tinggi ini dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah, menyebabkan pembuluh darah menyempit, melemah, atau bahkan pecah seiring waktu. Semua hal ini secara signifikan berkontribusi pada risiko stroke. Jika pembuluh darah di otak pecah karena tekanan darah tinggi, perdarahan dapat terjadi, menyebabkan stroke hemoragik. Demikian pula, jika tekanan darah tinggi merusak arteri yang memasok darah ke otak, dapat mengurangi aliran darah atau menyebabkan penyumbatan, menyebabkan stroke iskemik. Oleh karena itu, mengelola hipertensi sangat penting. Mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat dan patuh pada rekomendasi obat yang ditetapkan untuk mengendalikan tekanan darah adalah langkah-langkah penting. Tindakan ini penting untuk mengurangi risiko stroke dan penyakit kardiovaskular lainnya. Gejala nomor 2, kelelahan yang berlebihan. Kelelahan yang berlebihan atau kelelahan ekstrim dapat menjadi gejala atau tanda peringatan sebelum stroke. Penting untuk diingat bahwa kelelahan juga bisa disebabkan oleh faktor lain. Jika Anda mengalami kelelahan intens yang berkepanjangan yang tidak biasa bagi Anda dan tidak terkait dengan aktivitas fisik atau kekurangan tidur, mungkin ini adalah tanda bahaya. Kelelahan ekstrim ini mungkin terkait dengan perubahan aliran darah ke otak. Ini bisa disebabkan oleh penyempitan arteri karena aterosklerosis atau kemungkinan pembekuan yang mengganggu pasokan oksigen. Jika Anda merasa kelelahan yang tidak biasa, segera cari evaluasi medis. Kadang-kadang, kelelahan ekstrim dapat mendahului serangan iskemik transit, TIA, menandakan gangguan sementara pada pasokan darah otak. TIA berfungsi sebagai peringatan kritis dan kondisi sementara yang mungkin menunjukkan stroke yang akan terjadi. Dalam TIA, gejala sementara dan biasanya bertahan dari beberapa menit hingga beberapa jam tanpa menyebabkan kerusakan otak permanen. Pasien mengalami gejala serupa dengan stroke, tetapi gejala ini sepenuhnya hilang dalam waktu kurang dari 24 jam. Ini terjadi ketika arteri di otak tersumbat sementara. Dalam waktu 24 jam, tubuh berhasil melarutkan pembekuan otak, trombus,
menyebabkan hilangnya gejala. Penyelesaian cepat ini berfungsi sebagai peringatan penting bahwa stroke mungkin akan segera terjadi. Perhatikan hal ini dengan seksama. Jika Anda menyadari tanda-tanda transit, penting untuk segera mencari bantuan medis. Gejala nomor 3, masalah penglihatan. Jika Anda mengalami perubahan penglihatan tiba-tiba, ini bisa menjadi tanda peringatan. Penglihatan kabur, penglihatan ganda, masalah mata, atau kesulitan fokus dapat menandakan kerusakan sirkulasi di otak dan berfungsi sebagai tanda-tanda peringatan stroke. Meskipun ada banyak penyebab masalah penglihatan, penting untuk tidak mengabaikan gejala ini. Kehilangan penglihatan bisa disebabkan oleh penyumbatan arteri yang memasok darah ke mata, sering menunjukkan stroke iskemik, jenis stroke paling umum. Penting untuk mengambil perubahan ini dengan serius dan segera cari evaluasi medis. Gejala nomor 4, sakit kepala yang tiba-tiba dan parah. Sakit kepala yang tiba-tiba dan parah dapat mendahului stroke. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua sakit kepala terkait dengan stroke, dan tidak semua stroke didahului oleh sakit kepala. Dalam stroke iskemik, sakit kepala terjadi karena penyumbatan aliran darah di otak. Nyeri ini, ketika terjadi, digambarkan sebagai parah dan tiba-tiba. Dalam stroke hemoragik, ditandai dengan perdarahan di dalam otak, sakit kepala intens disebabkan oleh peningkatan tekanan intrakranial karena perdarahan, meningkatkan tekanan otak. Saksi insiden stroke sering melaporkan melihat orang yang terkena mengepal tangan ke kepala mereka, menunjukkan ekspresi nyeri yang intens, diikuti dengan kehilangan kesadaran. Reaksi ini sangat umum dalam stroke hemoragik, di mana sakit kepala yang dialami sering digambarkan sebagai yang paling parah dalam hidup seseorang. Kadang-kadang, sakit kepala parah juga bisa menunjukkan risiko pecahnya aneurisma di otak. Gejala nomor 5, kelemahan atau kekuatan di ekstremitas tubuh. Kelemahan atau kekuatan di ekstremitas, terutama di satu sisi tubuh, dapat menjadi tanda peringatan sebelum stroke. Gejala seperti ini bisa muncul selama TIA, kondisi sementara dengan aliran darah yang berkurang ke bagian otak. Kelemahan atau kekuatan tiba-tiba ini biasanya memengaruhi satu bagian tubuh seperti lengan, kaki, atau satu sisi wajah, menyebabkan kepekaan berkurang. Meskipun gejala ini sering bertahan hanya beberapa menit hingga beberapa jam, mereka tidak boleh diabaikan. Terlepas dari apakah mereka menandakan stroke atau masalah neurologis lain, evaluasi medis segera sangat penting. Gejala nomor 6, masalah berbicara. Seseorang yang akan mengalami stroke mungkin tiba-tiba kesulitan berbicara. Ini bisa berupa ucapan yang tidak jelas, kesulitan mengartikulasikan kata-kata, atau membentuk kalimat yang utuh. Kesulitan seperti ini dikategorikan sebagai afasia, yaitu gangguan dalam memahami, membentuk, dan mengekspresikan ucapan. Gejala nomor 7, masalah neurologis. Individu yang berisiko stroke, baik hemoragik maupun iskemik, mungkin menunjukkan berbagai gejala neurologis. Ini bisa termasuk masalah memori, kehilangan keseimbangan, serta mual dan muntah. Gejala ini bisa muncul beberapa hari atau bahkan beberapa minggu sebelum kejadian serebral. Penting untuk diingat, namun, bahwa banyak kondisi lain bisa menunjukkan gejala serupa, mempersulit proses diagnosis. Kondisi seperti migrain, kejang, hipoglikemia, ensefalitis, tumor otak, serangan panik, dan infeksi pada sistem saraf pusat, misalnya, semua bisa menimbulkan gejala ini. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter yang kompeten untuk evaluasi komprehensif untuk menentukan penyebab gejala ini dengan tepat. Apa perbedaan antara stroke iskemik dan stroke hemoragik? Perbedaan antara stroke iskemik dan stroke hemoragik terletak pada penyebab dan efek mereka pada otak. Stroke iskemik terjadi ketika ada penyumbatan pada pasokan darah ke bagian otak. Ini bisa disebabkan oleh pembekuan darah yang terbentuk di tempat lain di tubuh dan bergerak ke otak atau oleh plak yang terbentuk di arteri otak itu sendiri. Contoh umum dari kondisi yang bisa menyebabkan pembentukan bekuan ini adalah fibrilasi atrial. Jenis aritmia jantung ini mengganggu aliran darah yang lancar melalui jantung. Bersama dengan faktor lain, ini dapat meningkatkan secara signifikan risiko pembentukan bekuan di dalam rongga jantung yang kemudian bisa bergerak ke otak, menyebabkan stroke iskemik. Bekuan ini yang berasal dari jantung biasanya kemudian bergerak ke otak, menyebabkan stroke iskemik. Oleh karena itu, fibrilasi atrial adalah jenis aritmia jantung yang terkait dengan stroke iskemik. Dalam kasus penyumbatan oleh plak, terdapat akumulasi lemak dan pembentukan plak aterosklerotik yang menyumbat aliran darah melalui otak. Ini bisa terjadi pada pasien dengan kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, diabetes, dan perokok.
Ketika darah tidak mencapai bagian otak, sel-sel di area tersebut bisa kekurangan oksigen dan nutrisi, yang kemudian bisa menyebabkan cedera otak. Jenis stroke ini paling umum dan mewakili 85% dari semua kasus. Dalam stroke hemoragik, terdapat kebocoran darah ke dalam otak. Ini terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah, dan darah menyebar ke area di mana seharusnya tidak ada. Kebocoran darah ini bisa menyebabkan tekanan dan merusak sel-sel otak di sekitarnya. Ini bisa menyebabkan berbagai komplikasi. Secara ringkas, dalam stroke iskemik, terdapat penyumbatan aliran darah, sementara dalam stroke hemoragik, terdapat kebocoran darah ke dalam otak. Kedua jenis stroke ini serius dan memerlukan perhatian medis segera untuk meminimalkan kerusakan masa depan. Penyebab umum stroke hemoragik, jenis yang melibatkan perdarahan, adalah aneurisma serebral. Aneurisma serebral adalah pembuluh darah di otak yang mengalami pengembangan abnormal, terlihat seperti gelembung di arteri. Ada risiko mereka bisa melemah dan pecah, di mana bahaya terletak. Seringkali, aneurisma serebral tidak menunjukkan gejala sampai pecah terjadi. Seseorang tidak pernah merasakan apa-apa, dan tiba-tiba arteri serebral pecah, dan mereka mengalami stroke hemoragik. Ini bisa terjadi dalam banyak kasus. Meskipun demikian, ada beberapa tanda dan gejala yang juga bisa menunjukkan keberadaan aneurisma serebral. Penting untuk tahu bahwa jika Anda mencurigai aneurisma serebral, Anda harus segera cari bantuan medis karena pecahnya aneurisma adalah keadaan darurat medis. Tetapi berita baiknya adalah bahwa tidak semua aneurisma pecah, dan banyak orang hidup dengan mereka tanpa masalah. Banyak orang di luar sana memiliki aneurisma serebral dan tidak menyadarinya, tetapi penting bagi Anda untuk tahu bahwa itu ada. Cara mendiagnosis aneurisma otak. Ketika dokter mencurigai aneurisma serebral, mereka mungkin memerintahkan tes tertentu seperti CT, MRI angiografi, atau cerebral arteriografi untuk memeriksa apakah aneurisma berisiko pecah dan apakah mereka perlu diobati. Untuk mereka yang bertanya apakah mungkin mendiagnosis aneurisma, tentu saja ada kemungkinan seperti itu karena sebagian besar mereka tidak menunjukkan gejala. Aneurisma diteliti ketika ada riwayat keluarga. Oleh karena itu, penting bagi kerabat dekat Anda untuk melakukan pemeriksaan. Cara mencegah stroke. Kendalikan tekanan darah Anda. Jika Anda memiliki diabetes, kendalikan kadar gula darah Anda. Pertahankan berat badan ideal Anda. Berolahraga secara teratur setidaknya 150 menit per minggu. Makan makanan segar dan sehat. Hindari makanan olahan. Hindari konsumsi gula berlebih, lemak jenuh, dan alkohol berlebih. Jika Anda merokok, pertimbangkan untuk mengubah kebiasaan Anda. Tidur dengan baik, kendalikan kolesterol Anda, dan pastikan pemeriksaan Anda terbarui dengan kardiolog Anda. Ini tentu akan mencegah stroke yang mungkin terjadi di masa depan. Saya harap Anda menyukai video ini. Jika demikian, pertimbangkan untuk memberikan jempol ke atas. Topik ini adalah kepentingan umum, jadi bagikan dengan orang-orang yang Anda cintai. Jika Anda baru di saluran kami, jangan lupa untuk berlangganan untuk mendukung pertumbuhan kami dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video berikutnya kami. Kami penasaran, apakah Anda tahu tentang tanda-tanda diam stroke 1 bulan sebelum terjadi? Bagikan dengan kami di kolom komentar di bawah. Sebelum Anda pergi, Anda mungkin juga menemukan beberapa video bermanfaat lainnya yang muncul di layar Anda sekarang. Silakan klik salah satu di antaranya, atau lebih baik lagi, tonton keduanya untuk melanjutkan perjalanan pengetahuan Anda bersama kami. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat tinggal.